kamu hanya sibuk memikirkan urusan kecantikanmu, kamu hanya sibuk memikirkan urusan kesehatanmu, kamu hanya sibuk mencari-cari cinta seorang manusia, mengejar-ngejar cinta seorang manusia. Kiranya akan menjadi seperti apa saat kamu kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ajalmu tiba. Maka teman-teman, yuk, yang kiranya tidak akan dibawa mati, gak usah bela mati-matian. Sepakat? Yang kiranya nggak dibawa ketika kita menuju ke dalam alam kubur kita, nggak usah segitunya kamu kejar abis-abisan sampai bahkan nggak halal nggak haram kamu terjang semuanya demi mencari cinta seorang laki-laki, sampai semua yang haram-haram dikerjain. Kamu hamba Allah, dek, kamu hamba Allah, kamu hamba Allah. Laki-laki yang kamu kejar abis-abisan itu, begitu kamu meninggal dunia, sudah tidak akan bermanfaat apapun untukmu. Harta, gak usah sampai segitunya kamu kejar-kejar abis-abisan. Lagian urusan dunia tuh cuma segini-gininya aja kok. Antara orang duitnya banyak sama orang duitnya sedikit, nggak terlalu banyak bedanya, Bu. Saya kasih tahu, nggak terlalu banyak bedanya kesenangan dunianya. Saya banyak ketemu orang duitnya banyak, saya juga ketemu orang duitnya nggak banyak. Saudaraku sekalian, perbedaannya tuh nggak terlalu banyak. Makan satu piring juga, nggak kemudian karena duitnya banyak makannya jadi 5 piring gitu, nggak juga. Orang walaupun bajunya banyak nggak bakalan pakai tumpuk-tumpuk 5 gitu. Lagi pula antara yang mahal sama yang murah, perbedaannya tuh nggak banyak. Pakai baju mahal sama pakai baju murah, bedanya nggak banyak teman-teman. Bedanya nggak banyak. Kadang-kadang ibu-ibu malah demenan pakai baju yang murah-murah, apalagi udah ada bolong-bolongnya ya, Bu. Betul? Masya Allah. Lauk paling enak adalah rasa lapar. Betul? Mau lauknya apapun, kalau kita makan dalam keadaan sangat lapar, enak semuanya jadinya. Saya pagi ini makan nasi kuning, enak, lahap saya makannya. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, lauk paling enak, makanan paling enak adalah makanan yang dimakan di saat lapar. Jadi bukan tentang seberapa enak makanan itu, tapi tentang seberapa laparnya kamu terhadap makanan tersebut. Saudaraku sekalian, tempat tidur paling nyaman adalah rasa kantuk. Kalau udah ngantuk, Bu, ini di majelis ada yang duduk di pojokan, ngeliatin saya tapi kayak nggak ini gitu, nggak fokus. Dengerin saya tapi udah nggak nyambung. Nguap lagi, ngantuk. Apalagi pas di bawah kipas angin. Nggak peduli sama kondisinya kayak gimana, kalau ngantuk udah paling enak itu. Ada banyak orang-orang yang berada di hotel berbintang 5 sekalipun, tapi mereka nggak bisa tidur kecuali dengan minum pil tidur.
Saudaraku sekalian, karena memang yang paling nyaman itu bukan soal di mana kamu tidur, tapi soal seberapa ngantukmu. Itu dunia, kayak gitu sifatnya. Kesenangannya dunia sesuatu yang sangat terbatas. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, nggak usah kejar dunia, nggak usah kejar dunia. Sesaat serasa berpihak pada kita, di saat yang lain serasa tidak bersahabat buat kita. Nggak usah kejar cintanya manusia, dek. Sesaat kita dipuja, sesaat kita dicaci maki olehnya. Dunia segitu aja, segitu aja. Yang penting buat kita kejar adalah ridhonya Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ridwanullahi akbar, wa ridwanullahi akbar. Dan keridhaan Allah adalah sesuatu yang paling besar. Allah kalau sudah ridho, dengarkan ucapannya kepada Nabi Allah Daud alaihissalam. Allah berfirman kepada Nabi Daud, ya Daud, utlub ridhaya. Wahai Daud, carilah keridhoanku. Sebab aku kalau sudah ridho kepada seseorang, aku ridhoi dia, aku bahagiakan dia dunia akhiratnya. Bahkan aku akan ridhoi dia sampai keturunannya yang ketujuh. Wahai Daud, hati-hatilah terhadap murkaku. Karena aku apabila murka kepada seseorang, aku akan sengsarakan hidupnya hingga bahkan bisa sampai kepada keturunannya yang ketujuh. Allah kalau udah cinta sama seseorang, bisa dibahagiakan hidup orang tersebut. Orang tuanya diikut dibahagiakan, anak-anaknya ikut dibahagiakan, menantunya ikut dibahagiakan, cucunya lahir ikut Allah bahagiakan. Cucunya udah besar menikah, mantu cucunya ikut dibahagiakan, terus sampai kepada garis keturunan yang ketujuh. Allah kalau udah cinta. Allah apabila cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai teman-temanmu yang lain sudah pada nikah. Allah kalau udah cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai kalau datang hari raya semua bertanya, kalau kamu kapan nikahnya? Allah kalau udah cinta kepadamu, dek, tidak masalah andai apa yang orang-orang lain punya kamu tidak memilikinya. Jika Allah sudah mencintaimu, dibahagiakannya hatimu, dimuliakannya hidupmu dari dunia hingga kelak di hari akhirat nanti. Allah kalau sudah ridho kepadamu, bu, Allah ridho padamu. Allah akan jadikan suamimu ridho padamu tanpa usaha yang berlebihan. Sebab ada perempuan-perempuan usaha segala macam usaha untuk bisa jadikan suaminya sayang padanya, tapi suaminya nggak punya rasa sayang padanya. Sebaliknya, perempuan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, dia akan lihat anak-anaknya hormat padanya. Dia akan lihat suaminya sayang padanya, keluarganya sayang padanya.
karena dia diridhoi Allah. Karena dia diridhoi Allah. Perempuan yang mendapatkan ridhonya Allah, apapun yang dia inginkan akan sangat mudah untuk Allah mengaruniakan padanya dunia maupun akhirat. Lantas gimana caranya Ustazah biar dapat ridhonya Allah? Sehingga sekalian saya muliakan, istiqomah menuju ridha Allah ini gimana caranya? Yuk kita pelajari. Satu, kalau kamu pengen mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dalam keistiqomahanmu, nomor satu adalah taubat dan tinggalkan dosa. Itu syarat mutlak untuk dapat ridho Allah. Sebab keridhoannya Allah terletak pada ketaatan kita padanya. Allah ridho kalau kamu taat. Kamu sholatnya benar, kamu tidak buka aurat, kamu enggak zina, kamu tidak judi, kamu tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sana terdapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perbuatan dosa. Adik-adik jangan pacaran, tinggalin dosa. Ustazah mau Ramadan nih. Saya kalau Ramadan putus dulu Ustazah, ntar habis lebaran nyambung lagi. Ada yang begitu? Mana orangnya? Yuk, tinggalkan yang haram dek. Jadi gimana nih Ustazah? Putus apa enggak nih? Putus aja atau sekalian halalkan. Jadi yang punya hubungan yang haram, mumpung nih katanya kan kalau bulan puasa berbukalah dengan yang manis, biar ada temen buat sahur, buat buka. Sekalian halalkan aja dek. Jangan mau berada dalam hubungan yang haram. Kamu hamba Allah, kamu begitu berharga. Jangan mau sama yang Allah haramkan, hanya akan menjadikan hidupmu hina. Guru saya Sayyidil Habib Umar bin Hafid mengatakan, orang tuh masuk surga semuanya bangga ila ashabuz zina, kecuali orang yang waktu hidup di dunianya pernah berzina. Orang yang waktu hidup di dunianya pernah berzina, andai pun Allah udah ampuni dosanya, kemudian dia masuk ke dalam surga Allah, satu-satunya orang, satu-satunya kelompok orang yang kalau masuk surga, dia masuk surga dengan menundukkan kepala. Sampai di surga aja malu orang yang pernah zina waktu hidup di dunia. Jauhi perbuatan haram. Pengen dapat ridhonya Allah, pengen dapat cintanya Allah, pengen dapat kasih sayangnya Allah, tinggalkan perbuatan dosa. Jangan dekat-dekat sama zina. La taqrabu zina, kata Allah. Janganlah mendekati zina. Sekarang nih musim, enggak cuman adik-adik yang dekat sama zina, kadang ibu-ibu juga. Udah punya suami, malam-malam WhatsAppan sama suami orang.
Tapi semoga itu hanya terjadi di Jakarta sana ya. Mudah-mudahan gak sampai ke Malinau sini insyaallah. Dia pikir gak ada yang lihat, ini suami saya gak lihat. Betul bu, suamimu tidak lihat, tapi Allah lihat. Betul, HP-mu habis itu kamu hapus chatnya, betul. Tapi yang sudah ditulis sama malaikat tidak bisa kamu hapus begitu saja. Hati-hati, hati-hati. Kamu akan dimintai pertanggungjawaban untuk setiap dosa yang kamu lakukan. Terus bilangnya, ustazah suami saya juga kayak begitu, suka kirim chat sama perempuan yang bukan istrinya. Saya cuman bales aja ustazah. Bu, bales itu biar jadi urusan Allah. Kamu gak usah ikut serta dalam acara balas-membalas. Karena apa yang kamu lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Jangan mau di akhiratnya susah, bu. Jangan mau di akhiratnya susah, dek. Jangan mau di akhiratnya susah, nek. Jangan. Mudah-mudahan Allah bisa jaga kita dari segala dosa demi dosa. Amin ya rabbal alamin. Jauhi zina, jauhi riba, berhutang dengan bunga, jauhi. Jauhi. Ustazah, kalau utang kan kalau nggak pakai riba nggak ada yang mau ngutangin kita. Ustazah, kalau nggak pakai bunga, jangan berhutang. Ya tapi kan saya kepengen beli tas yang kayak begitu. Saya kepengen ganti panci. Saya kepengen ganti horden. Jangan suka memaksakan diri. Sering saya sampaikan di mana-mana. Sesedikit apapun uangmu, sesedikit apapun rezekimu cukup untuk membiayai hidupmu, tapi sebanyak apapun rezekimu gak akan cukup untuk membiayai gaya hidupmu. Maka kalau pengen hidupmu tenang, jangan banyak gaya. Jelas? Kalau ada silahkan aja. Tapi kalau nggak ada, jangan suka maksa. Nanti susah hidupmu, bu. Nanti susah hidupmu. Rumahnya sih kelihatannya bagus, tapi hutang sana, hutang sini. Duniamu sempit. Kalau punya banyak utang, lagi kondangan ketemu sama orang itu, entar ditagih nih saya. Udah ngantri makanan, akhirnya mundur lagi ke belakang, takut ditagih hutang. Susah hidupnya orang punya banyak utang, susah. Udah, terima aja. Kalau punya lebihan, usahakan untuk disedekahkan. Kalau punyanya sempit, sedikit, berusaha untuk tetap disyukuri. Insya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita syukuri, bakal Allah tambahi. Jangan deket-deket sama riba. Jangan deket-deket sama riba. Saya ada kenal orang,
Dia cerita, saya ustazah dulu berhutang 200.000, utang riba 200.000, tiap bulan nambah bunganya, tambah besar, saya ditagih terus-terusan, saya utang lagi sama yang lain. Utang yang ini lebih besar, bunganya juga naik. Saya hutang lagi sama yang lain lagi. Dia bilang, ustazah, utang saya asalnya 200.000 aja, tapi saya harus jual rumah untuk membayar semua hutang-hutang tersebut. Dalam waktu 5-6 tahun hutangnya kemudian menjadi ratusan juta, sampai dia harus jual rumahnya untuk bisa bayar hutang-hutang tersebut. Hati-hati, jangan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu kalau mau nyolatin sahabatnya yang meninggal, pertanyaannya Nabi, dia punya hutang apa enggak? Kalau dibilang enggak ada hutang Rasul, Nabi nyolatin. Kalau dibilang ada hutang Rasul, Nabi tanya, ada yang mau tanggung enggak hutangnya? Kalau ada yang mau nanggung, Nabi Muhammad nyolatin. Tapi begitu punya hutang dan enggak ada yang mau nanggung hutangnya, Nabi enggak akan ikut mensolati dia. Kenapa? Syafaat Nabi Muhammad, doa orang buat orang tersebut tidak akan bermanfaat baginya. Sampai pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat meninggal, Nabi Muhammad mau nyolatin, dia udah datang. Nabi tanya, alaihi dain, dia punya hutang? Bala ya Rasulullah. Ada seorang sahabat angkat tangan, iya Rasul, dia punya hutang 2 dinar, mungkin kayak 2 juta gitu. Dia punya hutang sama saya 2 dinar ya Rasulullah. Kata Nabi, kalau gitu saya nggak mau nyolatin dia. Ada sahabat Nabi Muhammad angkat tangannya, Abu Qatadah, alayya dinarin ya Rasulullah, utangnya biar saya tanggung aja wahai Rasul. Kamu Abu Qatadah tanggung utangnya? Iya. Bapak tadi yang punya utang ambil sama Abu Qatadah ya Pak, lebih Rasulullah. Nabi pun sholatin dia. Abu Qatadah bercerita, sejak hari itu saya memang gak punya uang 2 dinar buat bayarin utangnya orang itu. Sampai dengan saya bisa bayar berapa bulan, Nabi tiap ketemu saya, Nabi Muhammad tanya, qadaita dinaran ya Abu Qatadah, qadaita dinarain ya Abu Qatadah, kamu udah bayar belum yang 2 dinar itu Abu Qatadah? Sampai saya ngumpet-ngumpet, sampai saya nggak berani kelihatan muka di hadapan Nabi Muhammad, karena Nabi sering sekali tiap lihat muka saya, Nabi Muhammad nanya, udah kamu bayar hutangnya Abu Qatadah? Udah kamu bayar hutangnya? Dia bilang, sampai begitu saya dapat uang, saya segera datangi orang itu, saya lunaskan hutangnya dia, baru saya tampil, saya memperlihatkan wajah saya di hadapan Nabi Muhammad. Aqadaita dinarain ya Abu Qatadah. Nabi begitu lihat saya langsung nanya, udah kamu bayar hutangnya Abu Qatadah? Saya bilang, bala ya Rasulullah, iya Rasul, al-an qadaituhuma, baru saja saya bayar hutangnya 2 dinar itu wahai Rasulullah. Nabi Muhammad bilang, al-an baru dajiltu ya Abu Qatadah, sekarang ini baru adem kulitnya jenazah itu wahai Abu Qatadah. Ini yang hutangnya sudah ditanggung dan bukan hutang riba. Bagaimana pula dengan yang hutangnya hutang riba, hutang yang berbunga? Hati-hati, hati-hati. Hidup kalau isinya bukan hati-hati, apalagi hidupmu kalau bukan kamu yang menjaganya, siapa lagi? Hidupmu kalau bukan kamu yang berhati-hati menjalaninya, siapa lagi? Kamu yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap hidupmu.
Maka jangan jadikan keadaan apapun sebagai alasanmu untuk mengerjakan perbuatan dosa. Dek, ingat ucapan saya. Jangan jadikan keadaanmu apapun sebagai alasanmu mengerjakan dosa. Ustazah, umur saya udah 30-an tahun, belum ada yang lamar juga. Pacaran udah boleh kali ya? Belum, gak ada. Pacaran itu baru boleh kalau kamu udah halal. Habisnya Ustazah, saya udah kebelet nikah nih Ustazah. Saya deketin suami orang udah boleh belum Ustazah? Belum boleh, gak ada boleh. Jangan jadikan keadaanmu alasanmu untuk mengerjakan perbuatan dosa. Apalagi kalau kamu bilang, saya cinta mati sama dia, saya gak sanggup hidup tanpa dia, jadi saya berzina. Naudzubillah min dzalik. Jangan jadikan cinta sebagai alasanmu mengerjakan dosa, Bu, Dek, Kak, Nak. Cinta sejati tak akan membawamu kepada dosa. Cinta yang membawamu kepada dosa bukanlah cinta, ia hanyalah nafsu belaka. Dan sesuatu yang diawali dengan nafsu yang diatasnamakan cinta akan berakhir juga dengan nafsu, dengan alasan tak ada lagi rasa cinta. Makanya saya liatin nih, yang diawali dengan aku tak sanggup hidup tanpamu akan berakhir dengan aku tak sanggup hidup denganmu. Jangan kerjakan taat diawali dengan dosa. Nikahnya sih taat, tapi jangan mau diawali dengan perbuatan dosa. Adik-adik jelas? Ibu-ibu jelas? Insya mau ngawinin anak sampai berhutang-hutang buat bikin pestanya, jangan maksa Bu, jangan maksa. Yang adanya aja, yang seadanya aja. Islam ini tidak pernah memberatkan. Maka jangan mau bersusah-susah untuk sesuatu hal yang belum tentu membawamu kepada ridha Allah. Itu yang pertama. Kamu pengen istiqomah menuju ridha Allah, syarat nomor 1 adalah tinggalkan dosa. Ustazah, saya sih aman Ustazah, dosa zina saya gak kerjain. Saya udah punya suami, udah ada anak. Saya dosa riba yang Ustazah sebut saya juga aman Ustazah. Alhamdulillah suami saya cukup memberi kepada saya. Saya cuman dosanya kayaknya apa nih? Marah-marah sama suami. Ada nih kayaknya nih. Ada nih kayaknya nih. Marah-marah mulu sama suaminya. Kesian yang jadi suaminya. Emang itu dosa ya Ustazallah? Kamu maunya bukan dosa gitu? Dosa itu. Ya Allah. Mudah-mudahan Allah tambahkan sabarnya hati kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan qanaah di dalam hati kita. Mudah-mudahan Allah tambahkan rasa syukur di dalam hati kita. Sebenarnya Bu ya, memang kita kalau lihat Ustazah, habis suami saya tuh gak bisa kalau gak dimarahin Ustazah. Coba kamu ngaca.
Ya Allah Bu, kita sama suami kita tuh sebenarnya nggak jauh beda loh. Ya kayak gitu-gitu aja, 11-12. Almar'u ala dini khalilih, kata Nabi Muhammad. Seseorang tuh agamanya tergantung agama temennya. Nilai kamu tuh gak jauh-jauh sama nilai suami kamu. Makanya kalau kamu lihat kok suami saya begini ya, kamu juga ngaca. Iya sih, ternyata saya juga begini. Gak jauh beda kita tuh sama suami. Udah, daripada sibuk-sibuk menyalah-nyalahkan dia, lebih baik introspeksi, memperbaiki diri sendiri. Insya Allah. Belajar buat nahan emosi. Ibu sama anaknya juga, Bu, tinggalkan dosa. Emang bukan cuman anak yang bikin dosa sama orang tua, Ustazah? Oh enggak, ada banyak orang-orang tua yang berbuat dosa pada anaknya. Anaknya dipukul, anaknya dicubit, anaknya dimarah-marahin, dijewer telinganya, dibanding-bandingkan sama anak tetangganya. Ibu pikir anak ibu gak sakit hati? Sakit hatinya, Bu. Dan ibu pikir itu gak dosa? Dosa, Bu. Anakmu walaupun lahir dari rahimmu, ia bukan milikmu. Anakmu miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu pukulin anakmu, Allah pemiliknya gak terima. Makanya kalau ibu-ibu bilang nih, Ustazah rezeki saya susah banget, seret banget. Coba diingat-ingat, kalau kerjaanmu suka ngomel mulu sama suami, marahin anak mulu, ya wajar aja. Kalau kemudian rezekimu seret, kenapa? Yang ngasih rezeki gak ridho padamu, hambaku dimarahin mulu, katanya gitu. Kepengen rezekinya lapang, hatinya damai, coba belajar buat bisa senyum sama suami, penuh kasih sayang sama anak, dan kamu akan lihat hidupmu akan menjadi lebih baik, insya Allah. Tinggalkan dosa. Yang kedua, kalau kamu kepengen istiqomah mencari ridha Allah, menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan tinggalkan taat. Dek, Kak, Bu, Nak, sholat 5 waktu, tiangnya agama kita. Man hafidhaha faqad hafidhad din, wa man dayya'aha faqad hadimad din. Siapa yang membangun sholatnya, dia telah membangun agamanya. Siapa yang memberdirikan sholatnya, dia telah membangun agamanya. Siapa yang menyia-nyiakan sholatnya, dia sudah menghancurkan bangunan agamanya. Tiangnya agama, sholat. Jagain sholatnya, jagain yang benar sholatnya. Kita kerjakan kalau bisa dengan berjamaah, walaupun dengan 1-2 orang di dalam rumah. Yang laki-laki sholat di masjid, jika memang rumahnya dekat dengan masjid, atau walaupun di rumah sholat berjamaah dengan keluarganya. Saya ingat, saya punya guru almarhumah Hubabah Maryam Al-Haddar. Waktu pertama kali datang ke Indonesia, saya berpulang ke Indonesia, saya berbulan menemani beliau berdakwah di Jakarta dan sekitarnya, Surabaya dan lain-lainnya. Ada banyak perempuan-perempuan curhat kepada beliau, menanyakan tentang permasalahan dalam rumah tangganya.
Hubabah Maryam nggak bisa bahasa Indonesia, orangnya nggak bisa bahasa Arab, jadi saya dihadirkan sebagai penterjemah. 4 mata jadi 6 mata deh sama saya. Semua permasalahan dalam rumah tangga macem-macem. Saya yang baru nikah waktu itu Bu, baru 3 bulanan nikah. Saya jadi mikir-mikir waktu itu, ya Allah, ini saya udah nikah nih, keputusan salah apa bener ini ya? Kok kayaknya kehidupan rumah tangga nggak ada yang enak ini. Subhanallah Bu, berbagai macam permasalahan rumah tangga. Hubabah Maryam diantara pertanyaannya begini, kalian sholat berjamaah nggak di dalam rumah? Dan nggak ada satupun yang menjawab iya. Semuanya menjawab enggak. Sholat, tapi masing-masing. Suami sholat, istri sholat dalam rumah, tapi masing-masing, nggak pernah berjamaah. Abisnya Bapak lama kalau nungguin dia sholat. Soalnya Bapak, saya ini males sholat sama dia. Ada aja gitu, tapi semuanya nggak ada yang ngerjain sholat berjamaah. Hubabah diantara pesannya, kalau kamu pengen rumah tanggamu baik, sholatlah berjamaah dalam rumah. Satu waktu saat saya sedang berduaan sama Hubabah Maryam, saya tanya, Hubabah, apa kaitan antara sholat berjamaah dengan rumah tangga orang? Hubabah Maryam bilang, dengerin, terutama yang sudah berkeluarga. Kata Hubabah Maryam, ama tasma'i Halimah qaula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, la yusawwuna sufufakum aw la yakhtalifanna qulubakum. Kamu enggak pernah dengar Halimah hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian rapikan saf kalian atau akan bercerai-berai hati kalian. Kalau sholat berjamaah sofnya nggak rapi aja bisa bikin hati bercerai-berai, bagaimana pula dengan yang tidak sholat berjamaah sama sekali? Sholatul jamaah tajma'ul qulub. Kata beliau, sholat berjamaah itu akan mengumpulkan hati. Beliau kemudian mengatakan, ada ucapan yang benar-benar saya pegang, ucapan ulama tuh Bu, jadi obat. Dengerin nih, ucapan salah satu dari ulama perempuan yang pernah saya dapati, Hubabah Maryam. Kata Hubabah Maryam, Halimah, orang-orang yang dikumpulkan oleh Allah dalam sholat berjamaah, setiap 5 waktu mereka bersama-sama berkumpul karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sholat berjamaah. Allah akan kumpulkan hatinya, Allah akan satukan hatinya sebagaimana mereka bersatu dalam sholat berjamaah. Dan yang dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala tak ada sesiapapun yang dapat memisahkannya. Dengar? Siapa yang dipersatukan Allah, tak akan ada siapapun yang dapat memisahkannya. Caranya biar bersatu, bersatulah dalam ibadah, bersatulah dalam mengerjakan sholat. Sholatlah dengan berjamaah. Insya kerjakan taat, istiqomah menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bisa ditambahin dengan yang sunnah, selain duhur, asar, maghrib, isya, subuh, ada sholat-sholat sunnah lainnya. Jam-jam pagi kayak begini namanya sholat duha. Nanti lagi kalau malam ba'da isya ada sholat sunnah namanya sholat witir. Bangun sesudah bangun malam sebelum subuh namanya sholat tahajud. Teman-teman saudaraku sekalian yang saya muliakan, kalau kamu rajin mengerjakannya, istiqomah mengerjakannya,
Terus berusaha kamu jaga, walaupun hanya 2 rakaat tapi setiap malam. Walaupun hanya beberapa rakaat tapi tiap malam kamu kerjakan, tiap pagi kamu kerjakan, maka keistiqomahan tersebut akan membawamu kepada ridhonya Allah. Ibu-ibu sekalian saya muliakan, saya dulu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, di pesantren yang sama dengan Ustadz yang mengajar di Majelis Taklim Anisah ini ya, Ustadz Zakaria, betul ya? Di sini Majelis Anisah ini punya pengajian setiap hari Sabtu pagi yang diisi oleh Ustadz Zakaria. Nah, Ustadz Zakaria ini juga salah satu dari yang dulu tinggal di kota Tarim, Hadramaut, Yaman, di Darul Mustafa. Belajar dengan guru yang sama dengan saya, Sayyidil Habib Umar bin Hafid. Saya Bu tinggal di kota Tarim tahun 1998. Adik-adik belum lahir tuh. Saya udah belajar di sana, tinggal bersama dengan warga masyarakat, tinggal di luar, tidak di asrama. Baru di tahun-tahun terakhir baru saya tinggal di asrama. Itu adik-adik saudaraku sekalian, mereka waktu saya ceritakan ada orang di Indonesia nggak sholat, mereka nggak percaya. Kamu bohong Halimah, nggak mungkin ada orang Islam nggak sholat. Bisa ada orang Islam nggak sholat? Bukan orang Islam kali, orang Islam saya bilang, orang Islam kok, cuman memang nggak sholat. Kamu nggak lihat waktu dia sholat Halimah? Enggak, emang gak sholat. Enggak mungkin gak sholat. Ada orang Islam gak sholat. Gimana mereka bisa makan? Gimana mereka bisa tidur? Mereka gak percaya ada orang Islam gak sholat. Kenapa? Karena di lingkungan mereka Bu, bukan hanya gak sholat berjamaah saja dianggap seperti melakukan sebuah kriminal. Ada ibu-ibunya, ada anak di sana cerita, dia bilang, ibu saya tadi malam, ibu saya, dia bilang sepanjang hari marah sama anak-anaknya. Gara-garanya anak-anaknya pada pergi semuanya, pas waktunya sholat ibunya sampai nggak bisa ada orang nemenin beliau, sehingga beliau sholat sendirian. Benar-benar istiqomah mengerjakan taat. Saya punya gurunya guru saya, ibunya guru saya, Hubabah Zahra almarhumah. Saya waktu zaman Covid tahun 2020, saya nulis buku Bidadari Bumi yang kedua. Ada di antara perempuan di situ yang mau saya masukkan, Hubabah Zahra, tapi saya nggak tahu banyak cerita tentang beliau. Akhirnya saya kirim surat, saya kirim WhatsApp kepada cucunya, yaitu putrinya Habib Umar, untuk saya minta diceritakan tentang neneknya. Dituliskan cerita tentang Hubabah Zahra. Salah satunya cerita ini. Ibu saya Hubabah Zahra dari sebelum menikah sepanjang hidupnya tidak pernah meninggalkan sholat tahajud. Dari sebelum balik, dari sebelum balik, gak pernah ninggal sholat tahajud. Pantas aja ya Bu, anak-anaknya jadi ulama, anak-anaknya jadi orang soleh solehah. Ibunya gak pernah ninggal sholat tahajud. Dia bilang, satu malam beliau ketinggalan sholat tahajud, dan itu jadi satu-satunya malam beliau ninggal tahajud. Malam itu tidurnya terlampau larut, keadaan kesehatan beliau juga sedang tidak mendukung. Waktunya pagi sebelum subuh beliau nggak bangun, kebangun-bangun udah suara azan. Anaknya bercerita, beliau bangun dalam keadaan gemeteran badannya sampai nyaris nggak bisa berdiri. Dia bilang, azan, dah azan al-fajr, itu suara azan subuh itu. Ya
Allah, saya malam ini nggak bangun tahajud. Saya malam ini nggak bangun nih tahajud. Ya Allah, Zahra magamat lailata. Ya Allah, Zahra nggak bangun malam ini. Ya Allah, Zahra nggak bangun malam ini. Beliau nangis. Ya Allah, samihni ya Rab, samihni ya Rab, ampuni saya ya Allah, ampuni saya ya Allah. Beliau pergi wudu, habis wudu beliau sholat taubat. Sebelum beliau mengerjakan sholat subuhnya, nangis sepanjang hari tersebut. Bukan karena kehilangan sesuatu, bukan karena tertimpa sesuatu, akan tetapi karena kehilangan sholat tahajud. Hamba-hamba tercinta di sisi Allah, istiqomah dalam jalan Allah, istiqomah menuju ridhonya Allah. 1. Tinggalkan dosa. 2. Istiqomah dalam mengerjakan ibadah, istiqomah dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, nih bentar lagi masuk bulan suci Ramadan. Puasanya yang benar, tarawehnya jangan ditinggal. Insya perbanyak membaca Al-Quran. Sholat berjamaah jangan ditinggal. Katanya Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar, seorang ulama terkemuka, menulis kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah. Kata beliau, kamu kalau kepengen dapat Lailatul Qadar, kerjakan 3 hal. Yang pertama, sum anil ma'asi kama sumta anil akal wasyarab. Berpuasalah kamu dari dosa-dosa sebagaimana kamu telah berpuasa dari makan dan minum. Tinggalin dosa, termasuk dosa ngomongin orang, termasuk dosanya bohong, termasuk dosanya yang tadi pacaran, ya, tinggalin. Berarti habis lebaran nyambung lagi Ustaz ya? Jangan. Itu 1. Kedua, kata beliau, jangan tinggal sholat berjamaah. Semua jamaah kalau bisa sepanjang bulan suci Ramadan, terutamanya jamaah isya sama jamaah subuh. Sebab man shallal isya fi jamaah faka'annama qama nisfal lail, wa man shallal fajr fi jamaah faka'annama qama al-lail kullah. Kata Nabi Muhammad, siapa yang sholat isyanya berjamaah seperti tidak tidur setengah malam untuk sholat. Siapa yang sholat subuhnya berjamaah seperti tidak tidur sepanjang malam untuk sholat sunnah. Jangan tinggal sholat berjamaah. Yang ketiga, kata beliau, jangan tinggal sholat tarawih. Jika ketiga hal tersebut kamu laksanakan sepanjang bulan suci Ramadan, sangat mungkin ketika datang Lailatul Qadar kamu berhasil mendapatkannya. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu 83 tahun lebih. Siapa yang beribadah di malam Lailatul Qadar seperti beribadah 83 tahun lebih. Mudah-mudahan tahun ini kita dapat Lailatul Qadarnya, amin. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau kamu pengen bisa istiqomah menuju ridhonya Allah, kamu lurus menuju jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama tadi istiqomah meninggalkan dosa, yang kedua istiqomah mengerjakan taat, yang ketiga istiqomah dalam berakhlak yang mulia. Apa tuh akhlak yang mulia?
bersih hatinya dari kebencian terhadap siapapun. Pesan Nabi Muhammad kepada Sayyidina Anas bin Malik, ya ghulam, in istata'ta an tusbih wa tumsi wa laysa fi qalbika syai'un ala ahadin min ibadillahi faf'al. Wahai Anas, kata Nabi Muhammad, berusahalah nak, usahakan dari pagi kamu membuka mata sampai malam kamu kembali terpejam matanya. Dari bangun tidur pagi sampai kamu tidur lagi malam hari, usahakan agar di dalam hatimu tidak memiliki